meninggal dunia sepedanya nggak ikut. Nah, hadis ini Allah katakan wajahidu fi sabilillah. Berjuanglah kalian dalam merintis jalan. Jadi kalau mau mendekatkan diri kita kepada Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh, serius. Dalam Al-Quran dan firman Allah yang lain Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami. Berarti orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, jalan siapa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Fina lanahdiyannahum subulana, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk jalan kami itu. Syaratnya apa? Jalan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, kalau lihat ini orang sungguh-sungguh, kami kasih jalan buat dia. Kami mudahkan dia untuk merintis jalan kebaikan. Allah kata wa innallaha la'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berperilaku ihsan. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri padanya. Berarti banyak jalan. Banyak jalan. Kita mau ke Bandung, aksesnya banyak, jalannya banyak, itu sampai ke sana. Sekarang udah nambah lagi, ada kereta cepat atau bus, bisa lewat puncak, bisa bisa naik pesawat, bisa naik kereta. Allah bilang wabtaghu ilaihil wasilah, dengan amal soleh yang bermacam-macam. Selama itu masih berbentuk amal soleh, silakan, kata Allah SWT. Jalannya ada. Wajahidu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan. Pasti beruntung ya, Allah janji, Allah kasih keberuntungan. Qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin itu sudah pasti beruntung. Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 orang tadi itu di dalam gua tersebut, dalam riwayat hadis yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, akhirnya mereka mulai bermunajat kepada Allah, masing-masing doa kepada Allah dengan menyebut amal terbaik yang pernah mereka lakukan. Yang pertama, yaitu seorang hamba Allah yang memiliki 2 orang tua yang sudah renta. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki 2 orang tua yang sudah sangat tua renta, tinggal bersama saya, istri saya, dan anak-anak saya. Saya senantiasa melayani mereka terlebih dahulu sebelum saya melayani istri dan anak-anak saya. Setiap kali saya berangkat pergi bekerja, zaman dulu kan orang pergi, dia hari itu dia dapat hari itu untuk kebutuhannya. Besok untuk besok ya besok. Zaman dulu. Sekarang sudah banyak orang punya simpanan, ada bank, ada deposito, ada aset, macam. Zaman dulu orang kerja hari itu untuk hari itu. Ya, di berbagai daerah-daerah terpencil masih ada itu seperti itu. Daerah-daerah terpencil masih. Saya habis lebaran hari kedua saya berangkat ke daerah Flores, Nusa Tenggara Timur, ke daerah Lembata sana. Jadi ND saya naik kendaraan mau merek ke Larang Duka. Larang Duka nyebrang lagi ke Lembata, melihat masjid yang saya bangun di saat masjid ke-7 di pedalaman Nusa Tenggara Timur, karena memang fokus saya di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Saya lagi datang survei karena sedang dikerjakan. Itu tempat yang saya bangun itu di pinggir pantai, dan warga sekitar itu cari hari itu makan hari.
besok, lihat besok. Dan hari itu ketika mereka cari belum tentu juga dapat. Sangat prihatin. Cari kamar mandi susah. Cari kamar mandi susah. Tapi ya, alhamdulillah bisa ketemu dengan mereka, bisa berbagi sesuatu dengan mereka. Nah ini dia bilang, orang ini cerita dalam doa, dia bilang sama Allah, saya tidak kasih makan anak dan istri saya. Kalau saya pulang, dia setiap kali pulang bawa makanan. Jadi ketika dia berangkat kerja itu di rumah semua nunggu dia pulang. Dan setelah dia berangkat, dia cari apa di hutan, dia jual di pasar, dia bawa tuh makanan. Sore dia bawa makanan sore. Ya, itu untuk makan keluarga. Dan yang pertama kali makan ayah dan ibu dulu. Anak istri nungguin. Setelah itu baru anak istri yang makan. Tidak pernah saya lakukan itu kecuali harus ayah dan ibu saya lebih dulu. Tiap hari, hingga satu hari ya Allah, saya pulang agak telat. Biasanya sore sudah sampai. Saya pulang agak telat dan ketika saya sampai sudah malam. Ayah dan ibu saya itu sudah kelamaan menanti saya dalam keadaan lapar, tertidur di kamar mereka. Ketika saya sampai di rumah, saya tanya sama istri saya, mana ayah dan ibu saya? Sudah tertidur. Istri saya lapar dan beberapa orang anak saya lapar. Masih kecil-kecil. Mereka minta makanan yang saya bawa itu dan susu perah yang saya bawa. Saya nggak kasih mereka makannya. Saya bilang tunggu mereka lapar, tunggu orang tua saya lapar. Anak saya yang kecil itu sampai merengek-rengek di kaki saya. Tapi saya tidak bergeming, saya tunggu orang tua saya itu. Saya duduk di tepian tempat tidurnya, saya tatap wajah mereka berdua. Hingga akhirnya mereka terbangun, mungkin karena mendengar suara anak saya yang menangis. Ketika mereka terbangun, saya tatap mereka dengan teduh dan saya siapkan makanan buat mereka. Saya panaskan susu yang sudah dingin dan saya berikan mereka makan ya Allah. Setelah itu barulah saya kasih makanan tersebut kepada anak dan istri saya. Ya Allah, kalau memang ini adalah amal terbaik saya, keluarkanlah kami dari gua ini yang dihimpit oleh batu besar. Lalu dalam hadis tersebut batu itu bergerak, bergeser. Tetapi bergesernya batu itu baru sedikit, mereka tetap belum bisa keluar. Kemudian setelah yang satu itu baru dia bilang sama temannya, sekarang kamu, saya sudah minta sama Allah, ini sudah bergeser dan belum bisa keluar. Datanglah yang kedua, dia doa, ya Allah, sesungguhnya dahulu paman saya punya seorang anak gadis yang cantik, disukai oleh banyak laki-laki, dan saya pun suka sama dia. Dan tetapi ketika saya datang kepadanya dan menyampaikan sukanya saya padanya, saya ditolak. Lagi saya ditolak, cintanya bertepuk sebelah kanan. Lalu setelah itu saya menjadi seseorang yang hebat. Laki-laki ini mungkin dulu dia ditolak karena dia tidak punya apa-apa. Di kemudian hari saya punya banyak harta, di mana orang suka datang ke saya dan minta tolong kepada saya. Dalam riwayat lain dikatakan dia jadi seorang yang memegang perbendaharaan negara. Lalu di antara yang datang itu datanglah anak gadis paman saya ini. Dari sekian antrian itu yang datang minta bantuan, dan saya lihat dari jauh dan saya kenal wajahnya. Kemudian saya panggil dia, saya ajak dia ke ruangan saya dan saya tanya, apa yang kau butuhkan? Dia bilang, yang saya butuhkan bukan buat saya, yang saya butuhkan buat ayah saya dan saudara-saudara saya di rumah yang sedang kesulitan. Lalu saya tawarkan kepadanya jumlah uang yang begitu besar ya Allah. Dan dia terkejut, tapi saya katakan dengan satu syarat,
kamu mau berduaan dengan saya satu hari ini? Wanita itu terkejut dengan permintaan saya, dan awalnya dia menampiknya, menolaknya, nggak mau dia harus serahkan tubuhnya dengan uang itu. Tapi akhirnya dia mengiyakan karena tidak ada pilihan lain. Dia mengiyakan karena tidak ada pilihan lain. Ini demi ayah dan saudara-saudaranya. Kalau tidak mati kelaparan. Ya Allah, setelah itu saya bawa dia ke ruangan yang cuma kami berdua, dan saya suruh dia untuk tanggalkan seluruh pakaiannya. Dia sudah lepas semua. Pintu tertutup, jendela terkunci rapat, dan wanita tersebut sudah ada di hadapan saya. Dan saya bisa melakukan apa yang saya inginkan dengan nafsu saya. Tapi wanita tersebut mengatakan, ayo silakan engkau lakukan itu. Sekarang cuma ada saya, engkau, dan Allah. Ketika dia ucapkan kata-kata itu, menggigil saya, ya Allah. Keringat dingin mengalir di tubuh saya, puncak ke wajah saya langsung katakan, ambil seluruh uangmu itu. Ini buat engkau. Langsung saya lari keluar, tinggalkan dirinya. Sambil saya kata, kau tidak perlu mengganti. Ya Allah, kalau itu merupakan amal terbaik saya tidak jadi melakukan hal yang keji tersebut. Gara-gara dia menyebut nama, maka keluarkanlah kami dari himpitan batu besar ini. Bergeser, tapi ternyata belum bisa keluar. Karena sudah berusaha, udah miring-miring, nggak bisa juga. Belum bisa keluar. Datang yang ketiga kemudian, mereka bertiga. Yang ketiga itu seorang juragan. Ya Allah, saya ini juragan besar. Dahulu saya juragan besar, punya banyak karyawan. Di antara karyawan saya ada salah satu karyawan saya itu tiba-tiba berhenti sebelum mengambil gajinya. Sebelum mengambil gaji, berhenti. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba berhenti, nggak ada kabar. Saya cari-cari, saya mau kasih keringatnya. Dia seorang juragan yang amanah, yang tidak pernah membayar gaji karyawannya sebelum karyawan keringat. Jadi dia tetap bayar gaji itu on time. Nggak pernah kalau karyawannya, selama karyawannya belum keringatnya dia sudah bayar. Karena memang hadis Nabi dikatakan bayarlah upah karyawanmu sebelum keringat. Dia bilang saya lakukan itu, tapi ketika dia ini pergi tidak ada kabar, mungkin ada urusan keluarga dan hilang bertahun-tahun. Ya Allah, kemudian setelah itu uangnya karyawan saya itu saya pakai, karena dia tidak datang-datang. Saya gunakan, saya beli beberapa ekor ternak. Kemudian saya ternakkan di suatu tempat. Pikir saya ini kan punya dia, nanti kalau dia datang tinggal nanti dikasih uangnya. Ternyata bertahun-tahun gak datang, hewan itu berkembang ratusan, terus berkembang banyak. Lalu setelah waktu lama berlalu, itu karyawan tiba-tiba nongol, muncul. Dan selama beberapa tahun itu, usaha yang saya miliki merosot. Sedangkan uang punya karyawan saya ini yang dulunya saya beli hanya beberapa ekor ternak, itu berkembang terus. Ada perniagaan yang ketika sudah tidak zamannya, jadi mungkin sudah tidak zamannya, merosot, berkurang, karyawannya banyak hilang, berhenti. Tiba-tiba yang dulunya berhenti muncul, datang, ketemu ke saya, mengatakan, Bapak ingat saya? Iya, mukanya. Oh iya, saya ingat. Iya, saya karyawannya Bapak dulu. Dan saya minta maaf, saya pergi itu waktu itu nggak kasih tahu. Karena memang saya dipanggil sama keluarga saya, ada urusan mendesak, sehingga saya tidak pamit. Nah sekarang ini saya datang, saya minta upah saya yang saya ambil. Ini karyawan ini datang, mantan karyawan datang, sebut dengan upah dia yang dulu itu, cukup yang itu saja yang belum saya ambil. Berikan
saya, itu kan hak saya. Dia bilang di sini. Kata juragan itu, ya Allah, saya bawa dia ke tanah lapang yang begitu luas, ratusan hewan ternak. Dan saya katakan kepadanya, yang kau tadi ke saya, ini milikku. Dan dia terkejut dan dia tidak mau. Bukan, ini milik saya, tidak mungkin. Ya, ketika kau pergi, uangmu saya pakai buat hewan ternak. Dan dia berkembang seperti ini. Dan ini semua milikku dan sekarang saya bersedia jadi karyawanmu. Ya Allah, kalau itu amal terbaik saya, keluarkan kami bertiga dari impitan batu besar di mulut gua ini. Itu bukan bergeser, bergelinding batunya. Ini berbicara tentang amanah ya. Karena Nabi bilang la iman liman la amanah dalam, tidak akan dikatakan orang itu beriman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Di iman sama amanah ini dia bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Dan tidak beriman seseorang bagi orang yang tidak memiliki amanah. Wala dina liman la akhirah. Wala dina liman la akhirah. Tidak akan dikatakan orang itu beragama kalau dia tidak menepati janji. Jadi kalau tidak amanah, tidak iman, kata tadi, kalau tidak menepati janji, tidak punya agama. Berarti tidak dikatakan muslim yang sesungguhnya kalau tidak menepati janji. Akhirnya mereka bertiga di satu rumah. Riwayat hadis ini ulama sepakat mengatakan bahwasanya dengan demikian setiap mukmin itu boleh saja bertawassul, dan dalam doanya boleh saja bertawassul dengan amal soleh. Jadi dia menyebut amal soleh yang terbaik yang pernah dia lakukan, dan bisa jadi itulah yang akhirnya menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bisa jadi itulah dia yang mengangkat, Allah angkat derajatnya. Bisa jadi itu yang dia pakai akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari kesulitannya. Dalam sebuah riwayat hadis Rasul ingatkan kepada kita, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat doa. Maka ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia punya harapan, punya keinginan, maka pasti walaupun dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit saja ketaatan yang dia lakukan, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikannya itu dengan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang seperti apa saja yang harus kita lakukan dengan tawassul? Sedekah bisa, bersedekah dia bisa menjadi tawassul juga. Nabi bersabda begini, dawu mardahum bisadaqah. Tawassul, dawu mardahum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang punya penyakit jantung bawaan dari kecil. Tensinya dia sampai orangnya masih hidup sampai sekarang. Umurnya sudah 65 atau 67. Tensinya 90/60. Itu paling normal pada dia. Tapi dia meyakini Allah panjangkan usianya dari sedekah rutin tiap Jumat yang tidak pernah dia putus. Dia suka berobat kemana-mana. Tapi sadaran dia sekarang dia hanya minum habatus sauda, minum madu yang asli, sama sedekah tiap Jumat.
50 bos tidak pernah putus. Kalau dia keluar kota, anaknya wajib lakukan itu. Dengan aktivitas yang cukup padat. Dia seorang ustazah, penceramah, satu hari bisa 3-5 tempat. Satu hari bisa 3-5 tempat. Sampai sekarang. Ramadan dia khatamin Quran itu antara 3-5 kali sepanjang Ramadan. Dengan padat waktu yang isi ceramah. Tapi sehat. Karena dia yakin sama hadis Nabi, dawu mardaku bisadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Wa hassinu amwalakum bizakat. Kata Nabi yang kedua, bentengilah hartamu dengan zakat. Karena zakat itu dia membentengi harta, menjaga harta. Orang yang rapi zakatnya, hartanya bakal dijaga sama Allah. Kalau nggak rapi, biasanya hartanya tiba-tiba keluar banyak yang nggak disangka-sangka. Keluar aja, dibohongin orang kan, apa kan, keluar. Yang punya perusahaan yang rapi zakatnya, insya Allah perusahaannya tetap ada terus. Karena Nabi mengatakan hasinu, benteng, akan dibentengi sama Allah. Tapi kalau enggak, bisa hilang perusahaan, bisa berpindah tanah, bisa dibeli sama orang lain, bisa bangkrut, bisa bangkrut. Ada cerita, ada orang gali lahan batu bara yang katanya kalorinya tinggi, kalau kasih di situ dia, terus tidak akan zakatnya. Ketika dia sudah selesai, ketika dia gali di sebelahnya itu dekat udah kalorinya rendah langsung. Siapa yang berubah tidak rendah? Atau hasil kajian segala macam ini bisa digali untuk sekian tahun ke depan. Tahu-tahu cuma seberapa tahun, gak ada lagi. Karena itu lahan itu milik Allah. Kalau didapat punya Allah, kan bumi ini punya Allah, didapat dari punya Allah, terus tidak dikeluarkan apa yang Allah perintahkan, bisa dihilangkan tidak? Bisa dihilangkan sama Allah Subhanahu. Atau bisa saja negeri itu dibikin huru hara. Nih, huru hara di negara Timur Tengah bisa jadi salah satu pemicu konfliknya itu. Negeri yang petrodolar itu tidak rapi zakatnya, sehingga akhirnya Allah ciptakan konflik. Bayangkan kalau seumpamanya negeri-negeri petrodolar itu, negeri-negeri Timur Tengah itu isinya mau kaum muslimin, kalau rapi saya zakatnya, insya Allah tidak ada kaum muslimin di dunia yang miskin. Karena kalau kita bicara zakat barang tambang, dia bukan 2,5%, Pak. Realnya itu 20% pengeluaran barang tambang, barang temuan, rikas. Maksudnya rikas, temuan itu. Orang sudah ada, Allah ditemukan oleh manusia, yang siapin siapa? Dia bukan 2,5%. Harus petani aja yang banting tulang kena panas, kena matahari, kena hujan, itu diairi sama hujan suruh bayar 10%. Kemudian kalau soalnya diairi lewat mesin itu 5%. Apalagi itu barang tambang. Tapi kalau rapi, Allah katakan, Nabi katakan hasinu bentengi wa'iddu lil bala biddu'a, dan persiapkan diri kalian untuk menyongsong bala dengan doa. Maksudnya sebelum bala itu datang turun, maka persiapkanlah dirimu dengan doa. Bisa dengan zikir juga. Kayak dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, Nabi bersabda begini, Inna lillahi ta'ala malaika, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala
Ta'ala itu malaikat-malaikat yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Allah itu punya malaikat yang banyak, yang spesial Allah suruh untuk tawaf di atas langit ini. Tugasnya cari ahli zikir, cari orang yang suka ingat sama Allah, yang ingat sama, yang sering nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadu qauman yadhkurun Allah, kalau para malaikat itu jumpa ada satu kaum, ini tahu malaikat lagi patroli di subuh, terus lewat di sekitar Mampang. Terus lewat di sekitar Mampang, tahu-tahu lihat di Buncit Indah ini ada kelompok orang yang masih ada dalam Masjid Buncit Indah ini lagi ingat Allah. Ini sekarang lagi ingat Allah. Ya. Di sini Allah Rasul di sini dikatakan sama Nabi, kalau malaikat tersebut lihat ada orang sedang duduk ingat Allah, tanadau, maka para malaikat yang lihat itu dia akan panggil teman-temannya yang lain, kemari. Jadi yang masih berkeliaran di sekitar Mampang dipanggil arah kemari, di sini deh. Di sana nggak ada, di sini. Depan JNC nggak ada, kemari. Ya. Ada kemari ya, karena kumpul semua di sini. Ya. Ketika semuanya sudah kumpul di sini, dipanggil halammu ila hajatikum. Yang kalian cari ada di sini. Gak usah di sana, di sini. Di mana itu? Di Masjid Buncit Indah. Fa ya'funahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Lalu kata Rasul, kumpul deh tambah banyak. Akhirnya mereka semua membentangkan sayap. Turun ini, mereka turun. Kita nggak lihat tadi. Turun, kemudian mereka angkat sayap mereka. Sayap mereka itu langsung naik sampai ke langit dunia. Jadi ini kita lagi dikurung sama mereka dengan menggunakan sayap. Nutup nih masjid ini dengan sayap-sayap mereka ini. Sayapnya itu kan malaikat Jibril saja itu sayapnya membentang dari timur ke barat. Riwayat hadis. Wa yas'aluhum rabbuhum, lalu Allah tanya sama malaikat itu, wa huwa a'lam, dan Allah itu Maha tahu, tapi Allah tanya karena memang ada yang Allah kasih buat orang yang ahli zikir. Ma yaqulu ibadi, itu hamba-hambaku lagi ngapain? Ini lagi ngapain, lagi duduk di sini? Tanya. Yaqulun, para malaikat akhirnya berkata, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, itu mereka lagi duduk sedang mengagungkan Engkau, sedang bertasbih kepada Engkau, sedang membesarkan Engkau, dan sedang memuji Engkau. Terus Allah katakan, hal ra'auni, apakah mereka lihat aku Allah? Kita nggak lihat Allah, tapi kita tahu ada Allah. Maka kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertamjid. Tadi kan saya bilang kita ada zikir. Dan itu disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat, la wallahi ma ra'auka ya Allah, demi zatmu mereka tidak lihat engkau. Fa yaqul kaifa la ra'auni. Lalu Allah katakan, wahai para malaikat-malaikatku, bagaimana kalau mereka lihat aku Allah? Qal yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Ya Allah, kalau engkau perkenankan mereka lihat engkau langsung, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu yang betul-betul sungguh-sungguh beribadah padamu, yang serius untuk memuji dan memuliakan engkau, dan sungguh-sungguh pula menjadi orang yang begitu banyak bertasbih padamu. Kalau diperkenankan lihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan lihat Allah itu nanti? Di yaumil akhir. Ada hamba Allah yang sudah masuk terus dipanggil untuk jumpa dengan Allah. Maka Allah katakan faman, surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalih. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal saleh, wala yusyrik, dan dia jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka dia bakal jumpa. Jadi kalau semuanya orang itu cintanya begitu kuat sama Allah, semua apa yang dibuat semata-mata demi Allah, untuk Allah, karena Allah kata faman kana yarju liqa'a rabbih, orang
untuk berjumpa dengan Tuhan, amal solehnya. Dan amal solehnya itu tidak ada persekutuan di dalamnya sama apapun. Lalu berikutnya Allah tanya lagi sama para malaikat-malaikatnya, "Famadza yas'alun?" Mereka mintanya apa? Tadi mereka ngapain, sekarang mereka mintanya apa? Kata para malaikat, mereka cuma minta satu. Yas'alunaka jannah. Kita minta satu cuma sama Allah. Kita ibadah saya pun apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta itu. Minta ridha sama minta surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan sama malaikat, "Fahal ra'auha?" Apakah mereka sudah lihat itu surga? Kata para malaikat, "La wallahi ma ra'auha." Mereka belum lihat itu surga. Kata Allah, "Fakaifa law annahum ra'auha?" Bagaimana kalau seandainya mereka itu aku perkenankan lihat itu surga? Saya mau tanya nih. Pengen lihat surga nggak? Pengen surga? Pengen lihat sekarang? Kalau pengen lihat sekarang tuh. Karena kalau orang mukmin itu, orang mukmin yang baik itu, ketika dia sakratullah, dia lihat surga. Cuplikan surga yang bakal dia tempati itu dia lihat persekian detik, makanya dia tersenyum. Karena rombongan malaikat turun, kabarkan kepadanya, ini loh yang kamu dapat. Surga itu kan kisah nanti, tetapi trailernya bisa ada muncul. Kayak film tahun 2025 itu trailernya sudah muncul kan? Ini sekarang sudah akhir 2024. Filmnya bakal muncul bulan Maret 2025. Biasanya trailernya sudah muncul kan? Dikasih tahu biar orang tertarik. Orang yang bakal tempati surga itu ketika setelah maut itu muncul film pendeknya. Maka Allah tanya, bagaimana kalau aku perlihatkan? Kata para malaikat, ya Allah, kalau kau malaikat lau annahum ra'a, kalau mereka lihat itu surga, kanu asyadda 'alaiha hirsan wa asyadda laha talaban wa 'azama fiha raghbatan. Ya Allah, kalau mereka engkau perlihatkan surga, mereka akan menjadi hamba-Mu yang betul-betul pingin banget akan surga, betul-betul serius minta akan surga tersebut. Wa 'azama fiha raghbatan, dan orang yang besar rindu. Maka orang mukmin ketika dia sudah mau meninggal dunia itu rindunya besar, kayak ingin mati. Lalu pertanyaan yang ketiga Allah tanyakan lagi, "Pamimma yata'awwadzun?" Mereka minta perlindungan dari apa? Lalu kata para malaikat, "Yata'awwadzuna minan nar." Mereka minta untuk dilindungi dari api neraka. "Wa na'udzubika min sakhatika wa nar." Lalu Allah bilang lagi, "Fahal ra'auha?" Apakah mereka sudah lihat di neraka? Belum ada yang pernah lihat. Fakaifa law annahum ra'auha? Bagaimana kalau seumpamanya mereka lihat di neraka? Kata para malaikat, ya Allah, kalau seumpamanya mereka itu engkau perlihatkan tentang neraka tersebut, kanu asyadda minha firaran wa asyadda laha makhafatan. Kalau mereka lihat, kan mereka baru tahu di Quran saja tentang neraka. Kalau mereka lihat, ya Allah, mereka akan menjadi hamba-Mu yang betul-betul kuat lari dari neraka, kuat untuk lari dari neraka, dan menjadi orang yang sangat takut akan neraka. Kalau dia tahu tentang neraka yang begitu dahsyat. 3 pertanyaan ini di akhir hadis ini Allah bilang sama malaikat, "Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Jadi Allah minta para malaikat untuk bersaksi bahwasanya Allah telah mengampuni mereka. Jadi kita yang di sini selesai majelis ini keluar, Allah bilang sama malaikat yang keliling, kalian jadi saksi ya, aku sudah ampuni mereka. Setiap kali keluar dosa terampuni, Bu. Oh ya, datang lagi Jumat, ngaji lagi, rontok lagi. Bahkan Allah suruh mereka jadi saksi, Allah mengampuni dosa orang-orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Ternyata ada satu malaikat agak protes nih di hadis ini. Yaqulu malakun minal malaika, satu malaikat bilang, ya Allah, fihim fulan,
laisa minhum, innama jaa li hajatin. Ya Allah, ada satu orang tuh duduk di situ, tapi tidak menjadi golongan orang-orang yang tadi itu. Dia tidak tasbih, tidak tahmid, dia tidak minta surga, tidak takut sama neraka, duduk tapi main handphone. Bilang begitu, tapi baik nggak? Baik banget orangnya. Allah bilang apa? Qal humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Hadis muttafaqun alaih. Allah bilang bahwasanya itu orang yang tadinya datang juga gabung-gabung tapi tidak ngapa-ngapain. Atau mungkin ada yang dia ikut di sini tapi keluar sebentar ngurusin makanan segala macam, seksi repot dia. Maka satu malaikat agak protes, masa diampuni? Tapi Allah baik banget. Allah katakan humul julasa. Mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada sengsara orang yang duduk bersama dengan mereka. Artinya hatta dia main handphone, dia diampuni juga. Kenapa? Karena gara-gara dia duduk di tempat yang baik. Tapi jangan semuanya main handphone lah. Ini kan dibilang sama mereka salah satunya. Atau kan ada gitu, ada orang datang ke majelis zikir begini, datang ke majelis zikir kebetulan dia lagi mau cari proyek nih, mau cari proyek biar dapat tender, cari Pak Haji Alimin. Pak Haji ya ahli zikir ada di sini, pengen jumpa. Kata Pak Haji kalau mau ketemu saya datang ke masjid. Ini orang bukan ahli zikir, tapi karena lagi perlu dunia, dia cari Pak Haji Alimin. Pak Haji Alimin ada di masjid. Dia pingin, dia butuh, dia datang. Ikut hadir. Sabarnya dia. Zikirnya 2 jam, dia tungguin, dia ikutin. Datangnya jangan dihajatin. Datangnya itu ada hajat sama Pak Haji Alimin. Bukan untuk mau zikir, memang dia lagi perlu itu. Tapi subhanallah, dia bagian dari itu, dapat efeknya. Dapat efek pengampunan dosa. Jadi makanya kalau ada di tempat-tempat yang baik, kalau sempat untuk duduk aja. Karena dapat efek. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Teman duduk. Maka sebaliknya apa? Jangan duduk sama orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kalau duduk sama orang yang dimurkai oleh Allah, kita itu komplek kita ada salah satu rumah yang dagang narkoba. Kita pusing juga kan? Kita jadi akhirnya ditanya, diminta jadi saksi bolak-balik. Padahal kita orang baik. Begitu juga kalau kita duduk bertetangga dengan rumah yang sering dipakai zikir tetangga kita nggak pernah hadir, tapi dia tetangga sama kita, dapat efeknya karena malaikat kelilingin itu komplek. Wallahu a'lam. Semoga hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Allah kabulkan hajat dan keinginan kita. Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk penyakit, bala, musibah dan ujian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وبالله التوفيق والهدايه والرضا والعنايه والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.